Oke, kembali lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama satu buah box. Ini adalah Android. Ya, lu nggak salah lihat. Gue unboxing Android setelah beberapa video gue unboxing iPhone terus ya, dan juga beberapa aksesoris iPhone. Kali ini gue mau coba keluar jalur. Nggak tahu kenapa gue pengen beli Android ini. Karena ya gue suka sama ukurannya sih. Ini adalah Samsung Galaxy S10e. Jadi yang seri I ya, S10e kalau bahasa Indonesianya tuh. Ini gue beli di salah satu marketplace toko hijau. Ini barangnya cuma satu, jadi bukan toko dia. Gue gak tahu sih kontra atau gimana, tapi barangnya cuma satu. Nanti gue akan cantumin juga untuk link pembeliannya. Terus foto pada saat gue beli juga nanti gue akan kasih tahu kalau linknya nanti udah nggak berlaku, oke? Dan yang gue punya ini adalah yang warna flamingo pink ya, karena lumayan banyak untuk varian-varian dari Samsung S10 ini. Dan setahu gue yang Exynos di Indonesia tuh kayaknya nggak ada ya, setahu gue nggak ada yang warna pink. Karena ini yang X Inter ya, jadi gue beli ini yang X garansi Inter. Jadi ini HP punya chipsetnya Snapdragon 855. Mungkin kalian udah sering denger ya yang namanya Snapdragon 855 itu seperti apa, kualitas dan gaharnya seperti apa. Walaupun sekarang udah dua generasi lebih ya, dua generasi lah dari S yang terbaru kan S21 ya, S21 21 terus 20 baru S10 gitu ya, setelah gua gitu ya urutannya. Dan untuk bawaannya sendiri Samsung S10 ini tuh punya OS bawaan Android 9 alias Android Pie dan upgradable sampai OS 11. Tapi gua baca artikel ternyata S10 ini ada kemungkinan update-nya bisa sampai ke OS 12 ya, Android 12 itu dia bisa. Kalau kabar yang beredar sih antara bulan Januari atau bulan Maret di tahun yang sama ya, 2022 ini. Tapi gue sampai Januari ini gue belum dapetin update di OS 12 yaitu Android 12-nya. Ya udah, sekarang kita buka aja paketnya. Oh ya, gue kasih tau dulu, ini gue beli dengan harga 3.500.000 apa 3.600.000 gitu. Gue agak lupa, nanti linknya gue akan cantumin di deskripsi. Kondisinya ya HP-nya aja, maksudnya HP-nya, tapi untuk aksesorisnya dia kasih yang bukan original semua ya. Jadi kayak gini nih. Ini bukan original semua, buku-buku panduan kayak biasa. Tapi gue senang sih sama Samsung punya produk tuh, punya si box dia tuh warnanya hitam gitu ya, matte gitu, dan kelihatan lebih keren aja gitu. Walaupun ini dus KW ya. Nah ini dia untuk iPhone-nya, ya gue tahu lu pasti ngeliatnya warna orange ya. Gue juga sama sih, tapi kalau gue lihat secara langsung dia warna pink. Dia kadang berubah ke orange gitu. Namanya sih flamingo pink. Gue kurang ngerti juga ya arti flamingo pink itu apa. Ini bukan efek kamera, tapi ya emang dia kadang berwarna orange, kadang berwarna pink. Tapi pada saat di kamera nggak tahu kenapa gue gini-giniin dia orange semua ya. Nggak ada pink-pinknya, tapi aslinya sih ini pink. Kayak sininya tuh stainless steel-nya dia pink. Oke, kita taruh dulu di sini. Kemudian kita lihat dulu aksesoris lainnya. Di sini ada kepala charger, adapter dia tuh 5 volt 2 ampere biasanya sih. Iya bener, 5 volt 2 ampere. Ada Samsung EKG, ini ada semacam earphone bawaannya si Samsung yang terkenal itu dengan bassnya yang bagus dan kualitas suaranya yang bagus. Tapi ini kan bukan originalnya, jadi ya buat apa dipakai kan. Serta ada lightning cable yang warnanya hitam. Kok lightning cable ya? Ini kabel charger lah ya. Ini kabel charger, gue jadi kenapa nyebutnya lightning cable. Kabel charger yang type A to type C ya. Jadi ini masih yang pakai USB biasa, bukan yang type C to type C. Tapi dia support fast charging sih, si Samsung S10 ini. Dan ini ketinggalan gue di bagian bawah situ ada SIM ejector. Nah gitu tuh, kayaknya sih gitulah. Bodo amat lah, kita beresin lagi. Oke, ini dia unitnya, Samsung S10e. Kalau secara spek, dimensinya ini 5,8 inch ya, 5,8 inch dengan Corning Gorilla Glass 5 untuk bagian perlindungan kaca depannya itu. Dynamic AMOLED HDR10+, chipsetnya Snapdragon 855. Ini RAM-nya tuh 6GB dengan varian storage-nya 128GB. Punya kamera belakang beresolusi 16MP untuk ultrawide dan juga 12MP untuk lensa wide-nya. Dan untuk kamera depannya dia punya single kamera yaitu 10MP wide aja.
Kemudian untuk baterainya dia cuma 3100 mAh ya. Sebenarnya nggak bagus-bagus banget, dengan dukungan fast chargingnya juga cuma 15 watt ya, belum yang sampai 20. Jadi gua rasa standar-standar aja sih untuk baterai dan juga pengecasannya. Kok kayak agak aneh gitu ya gua jelasin spek dari Android. Oke lah, kita langsung lihat aja. Untuk bodinya sih ini masih bagus banget ya, STRI, lu bisa lihat sendiri di sini. Masih cakep banget. Di bagian frame bezelnya juga nggak ada ya, lecet sih ada dikit dah, bukan yang kayak benjol-benjol baret parah gitu. Di bagian layarnya juga walaupun nggak pakai tempered glass juga dia hitungannya masih bagus. Ini sih di jari gue kelihatan banget ya, harusnya dilap dulu ini. Ciri khasnya ada kamera di bagian sini, tompel. Oke, langsung kita nyalain aja. Untuk tombol powernya dia sistem keamanannya pakai fingerprint scanner ya, yang gabung sama tombol power di sebelah kanan atas. Oke, nyala. Samsung Galaxy S10e. Oke, ini udah nyala. Jadi ini udah gua setup juga. Gua masukin email gua, terus gua masukin SIM card gua, WiFi udah gua konekin. Jadi tinggal kita buka aja. Oke, dia lagi starting. Oke, muncul. Jadi seperti ini tampilan dari Samsung Galaxy S10e. Size-nya ini compact banget ya, 5,8 inch. Size idaman sih bagi orang-orang yang seneng HP kecil. Ini tuh sama banget kayak iPhone XS ya, seperti ini. Sama persis untuk ukuran dari layarnya. Jadi harusnya sih kalau masuk kantong dan digenggam dengan satu tangan enak banget lah ya. Kita coba pergi ke setting, terus kita ke about phone. Oke, terus kita ke software info. Ya, di sini One UI-nya version yang 3.1 ya. Ini kenapa ada iklan, guys? Oke, One UI versionnya 3.1, Android versionnya yang Android 11, jadi belum Android 12. Karena ya emang dia belum muncul untuk update-annya. Kalau muncul pasti langsung gue update. Dan baterai infonya di sini statusnya not charging ya. Baterai levelnya di angka 74%, sama. Dan baterai kapasitasnya itu ada di angka 3100 mAh, sesuai dengan spek, oke? Untuk bukti kalau ini belum mendapatkan update Android 12 ya, gue bisa kasih tahu di sini. Jadi statusnya tuh perangkat ini udah ada di OS terbaru ya, tapi gue lihat di Google sih dia bisa sampai Android 12. Nanti kita tungguin aja ya sampai bulan Maret lah, Maret atau April. Kalau misalnya nggak dapat ya, berarti mentok di Android 11 aja. Kemudian gue mau ngetes apa lagi ya kalau Android ya. Kita tes kayak biasa aja lah ya, kita tes sound. Di sini vibrate-nya juga aktif untuk gitarnya. Jadi walaupun gue pengguna iPhone, tapi gue juga kalau ngecek Android ya paling kurang lebih sama lah ya, namanya ngecek HP. Ini untuk ringtone-nya kita tes dulu. Speakernya kira-kira gimana? Kita gedein dulu. Oh iya, ini untuk tombol-tombolnya dia tuh gue kurang seneng ya. Nggak tahu kenapa. Ini ada tombol Bixby di sini yang gue pribadi sering banget kepencet karena gue ngiranya ini volume down gitu ya. Padahal volume down sama up-nya ada di sini. Volume down sama volume up di sini. Jadi kayak ngapain sih ada tombol di sini gitu kasarnya kan? Buat apa gitu loh. Untuk soundnya sih ini masih bagus lah ya, masih tergolong bagus, nggak sembar juga. Intinya masih aktif lah ya untuk si speakernya. Kemudian kita tes juga untuk si lock screen-nya. Tipe lock screen-nya dia kan pakai face unlock juga bisa, pakai fingerprint juga bisa. Face unlock tuh face recognition kalau nggak salah namanya. Jadi ini udah gue daftarin dua-duanya, kita tinggal tes aja, kita matiin dan langsung kita unlock aja. Dia bisa ya dalam kondisi layar mati, nggak perlu ditekan. Kalau iPhone kan agak ditekan gitu ya kalau Touch ID. Kalau di Android salah satunya Samsung ini dia cukup disentuh aja dia langsung kebuka. Kalau misalnya pakai jari yang beda dia kan pasti minta passcode, ya kan? Atau face recognition ya, gue coba tes. Bisa. Cuman bedanya dia cuman nge-unlock si kuncinya doang, baru kita swipe kayak gitu. Kalau misalnya si fingerprint kan dia tinggal sentuh aja langsung kebuka. Untuk face recognition-nya juga dia harus cukup presisi ya. Nggak bisa kayak face ID-nya pada iPhone yang di posisi kayak gimana pun dia bisa. Tapi kalau face recognition tuh gua ngasal, dia nggak bisa, harus deket banget dan pas gitu. Mata gua ada di sini. Tapi masih fungsi lah. Jadi gua rasa aman. Terus untuk coba tes mikrofon dulu deh untuk perekam suara. Cek tes 123, tes 123. Gua kali ini bersama Samsung Galaxy S10e yang warna pink tapi kelihatannya malah orange ya. Ini barnya muncul ya. 123, tes 123. Gua kali ini bersama Samsung Galaxy S10e yang warna pink tapi kelihatannya malah orange ya. Ini barnya muncul ya. Jadi gua rasa untuk mikrofon juga aman.
nggak perlu dikhawatirkan lah ya kalau misalnya kalian nelpon tapi nggak ada suaranya di lawan bicara ataupun di kalian sendiri nggak dengar suara atau mic-nya nggak bisa berfungsi. Ini aman sih menurut gue untuk unit yang gue pakai ya. Terus untuk performa gue rasa ya masih ngebut, yang namanya Snapdragon 855. Lu bisa tahu sendirilah kalau user Android kayak gimana sih. Snapdragon yang kelas atas di Samsung tuh pastinya bagus banget dan masih cukup long last lah untuk beberapa tahun ke depan. Walaupun untuk OS Androidnya ya kalau dapat Android 12 ya syukur, nggak dapat ya mentok di 11. Itu doang sih kelemahannya. Untuk sampel buat ngetes Snapdragon 855 sebenarnya kan salah satu caranya main game ya. Ini gue coba tes di PUBG Mobile aja, walaupun gue bukan seorang gamers, apalagi gue nggak main PUBG ya. Jadi gue akan kasih tahu grafiknya seperti apa sih di Samsung Galaxy S10 ini dengan dia punya Snapdragon 855. Oke, jadi di sini gue dapetin grafiknya tuh defaultnya di HDR High ya, dan ini gue rasa udah bagus banget. Gue bisa sampai HDR Extreme, tapi kalau Ultra HD dia nggak bisa ya. Jadi paling enak sih sebenarnya mainnya di smooth ya, smooth extreme. Tapi kalau untuk maksimalnya gue bisa dapetin di HDR extreme, dan untuk defaultnya gue dapetin di HDR high. I need a weapon. Dan ini kalau gue mainin di HDR high ya, itu masih enak banget sih, nggak nge-frame. Lu bisa lihat sendiri ya, masih mantep banget. Ya, jadi gue rasa untuk PUBG sih masih enak banget ya. Apalagi kalau kalian mainnya di smooth extreme. Gue sebenarnya bukan player PUBG, jadi gue nggak begitu tahu detail lah mengenai PUBG. Tapi ini gue ngerasa untuk frame-nya dia nggak drop dan masih mantep lah ya. Lu bisa lihat sendiri untuk smooth extreme seperti ini. Ternyata main PUBG seru juga ya kalau grafiknya bagus gini. Apalagi dengan layar Dynamic AMOLED-nya si Samsung ya kan, rasa nyata banget itu dan enak di mata, walaupun agak berlebih sih. Oke, gue rasa gitu aja lah ya untuk gamenya, simpel aja. Dan yang terakhir mungkin untuk kamera ya. Jadi kameranya sebenarnya masih bisa dibilang bagus lah. Masa ya flagshipnya Samsung kamera nggak bagus sih kan? Lu bisa lihat sendiri ini masih bening banget, gonjreng lah ya, lebih ke gonjreng gitu. Masih cakep lah, walaupun kategorinya cakep aja, nggak bagus banget lah. Dan ini ultra wide nya kayaknya, oh iya ini ultra wide, ini lensa wide. Oke, dan untuk kamera depannya juga dia masih fungsi sih, nggak ada masalah. Jadi gue rasa aman lah ya untuk ini. Dan untuk bodinya ini anget aja sih, nggak panas, karena mungkin habis main game kali ya. Kalau untuk konsumsi baterainya sih gue bisa bilang ini cukup awet ya. Sama kayak yang gue pakai iPhone 12 mini yang gue jadiin video sekarang, jadiin kamera untuk video sekarang. Itu ya kurang lebih sama lah ya, dengan dimensi 5,4, ini 5,8. Baterainya sih lebih rendah, ini 2400 kalau nggak salah, 2300. Jadi untuk secondary smartphone gue ya S10 ini cukup banget lah ya untuk ngikutin gue selama seharian. Dan untuk digenggam dengan satu tangan ini pas banget, enak lah. Dengan harga 3,5 juta mungkin itu standar ya, atau mungkin ada juga yang di atas 4 juta kalau kalian senang yang versi resminya Exynos. Tapi ada beberapa juga sih yang senang sama Snapdragon. Gue bukan karena dua itu sih, gue karena nyari yang murah aja dan warnanya ini yang gue suka, cakep. Oke, gue rasa gitu aja lah ya video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Bye bye.